Pernah nggak kamu merasa, meskipun kita sudah punya akses ke semua informasi di dunia lewat genggaman tangan, kenapa rasanya makin sulit untuk benar-benar menyelesaikan satu pekerjaan sampai tuntas? Kita hidup di era di mana kesibukan sering dianggap sebagai prestasi, padahal sebenarnya kita cuma sedang berlarian di tempat. Ternyata, ada satu pembeda besar antara orang yang sekadar sibuk dengan orang yang benar-benar berhasil, yaitu kemampuan untuk mengelola perhatian. Tanpa kemampuan ini, kecerdasan setinggi apapun hanya akan menguap begitu saja, tertutup riuh rendahnya gangguan di sekitar kita. Sahabat jejak diri, bayangkan perhatian kita itu seperti aliran air. Kalau airnya menyebar kemana-mana, dia cuma jadi genangan yang dangkal dan cepat kering. Tapi kalau air itu difokuskan ke satu jalur kecil, dia punya kekuatan untuk melubangi batu yang keras sekalipun. Sayangnya, sekarang ini kita lebih sering membiarkan perhatian kita dicuri oleh hal-hal sepele yang muncul di layar ponsel setiap 5 menit sekali. Kita kehilangan kemampuan untuk duduk diam, berpikir jernih, dan menyelesaikan masalah yang benar-benar penting, karena kita terlalu takut ketinggalan apa yang sedang terjadi di luar sana. Dalam nilai-nilai yang kita yakini, ada kesadaran bahwa menjaga fokus adalah bagian dari menjaga amanah terhadap diri sendiri. Pikiran kita ini adalah titipan yang harus dijaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Saat kita membiarkan pikiran kita berantakan, sebenarnya kita sedang kehilangan ketenangan hati. Ada sebuah kekuatan besar yang muncul saat seseorang mampu menundukkan ego dan rasa penasarannya yang liar demi mencapai satu tujuan yang baik. Fokus bukan hanya soal produktivitas, tapi soal bagaimana kita menghormati waktu yang telah diberikan kepada kita di dunia ini. Melatih fokus itu sebenarnya sangat mirip dengan melatih fisik di tempat olahraga. Kamu nggak bisa berharap punya ketahanan mental yang kuat kalau setiap kali ada tantangan sedikit, kamu langsung mencari pelarian. Ini butuh latihan, mulai dari membiasakan diri untuk tidak multitasking, belajar menikmati proses yang lambat, hingga berani untuk tidak menanggapi setiap gangguan yang masuk. Keberanian untuk merasa asing di tengah keramaian informasi adalah kunci untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Banyak orang yang merasa stagnan dalam karir atau hidup bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak berani untuk sendirian bersama pikirannya. Mereka terlalu terbiasa mencari suara-suara dari luar untuk menutupi kekosongan di dalam. Padahal, keputusan-keputusan besar dan ide-ide brilian biasanya lahir saat kita berani masuk ke dalam ruang hening tanpa gangguan. Disitulah kita bisa jujur pada diri sendiri, apakah kita sedang benar-benar bekerja atau cuma sedang berpura-pura sibuk agar terlihat produktif di mata orang lain. Secara psikologis, kemampuan untuk bertahan dalam durasi yang lama pada satu bidang menciptakan kedalaman karakter. Ini yang membedakan antara orang yang cuma tahu permukaannya saja dengan orang yang benar-benar ahli. Keahlian itu butuh waktu untuk meresap. Butuh proses yang terkadang terasa sangat membosankan. Kalau setiap kali bosan kamu langsung mencari hiburan instan, kamu nggak akan pernah mencapai level kedewasaan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Ada nilai syukur yang mendalam di balik kemampuan fokus ini. Bersyukur berarti kita menggunakan akal dan waktu kita seefektif mungkin untuk hal-hal yang membawa manfaat. Mengabaikan fokus dan membiarkan waktu terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna adalah bentuk kurangnya penghargaan kita terhadap potensi yang ada dalam diri. Dengan belajar untuk lebih tenang dan terpusat, kita sebenarnya sedang membangun jembatan untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar kita. Coba perhatikan, kapan terakhir kali kamu benar-benar tenggelam dalam satu aktivitas tanpa sekalipun melirik ponsel? Jika itu terasa sulit, berarti fokusmu sedang dalam keadaan lemah. Jangan biarkan algoritma atau tren yang mengontrol kemana energimu mengalir. Kamu adalah pemimpin atas dirimu sendiri. Jika kamu sudah bisa mengendalikan kemana pikiranmu diarahkan, maka kamu punya modal paling berharga untuk memenangkan persaingan apapun di dunia nyata yang semakin bising ini.
Pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan tentang seberapa banyak hal yang kita tahu, tapi seberapa berkualitas perhatian yang kita berikan pada hal-hal yang kita cintai. Di tengah dunia yang terus memaksa kita untuk bergerak cepat tanpa arah, kemampuan untuk diam dan tepat konsisten adalah sebuah kekuatan super. Jadilah orang yang berani untuk tetap tenang, yang tidak mudah terdistraksi, dan yang selalu menjaga kejernihan niatnya. Karena hanya dari fokus yang kuat, kehidupan yang lebih tertata dan penuh berkah bisa kita raih.